Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi wa arigatou desu. Dojo yoroshiku onegaishimasu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sintaksis semantik. Sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang struktur kalimat dan unsur-unsur pembentuknya. Jenis kalimat dalam bahasa Jepang. Menurut Nika 1997, halaman 18, menggolongkan jenis kalimat ke dalam dua kelompok besar, yaitu berdasarkan struktur atau kouzouzo dan berdasarkan makna atau imiju. Jenis kalimat berdasarkan strukturnya. Ada dua macam, yaitu dokuritsugobun atau kalimat minor dan jutsugobun atau kalimat berpredikat. Dokuritsugobun adalah kalimat yang tidak memiliki fungsi predikat. Jenis kalimat ini dipilah lagi ke dalam dua macam, yaitu yang menggunakan kata seru atau kandoshi dan yang menggunakan nomina atau meisi. Sedangkan jutsugobun, kalimat berpredikat, adalah kalimat yang memiliki unsur predikat. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan maknanya. Berdasarkan maknanya, kalimat dapat dibagi dua bagian, yaitu dari segi isi atau initiayo dan dari segi fungsi penyampaian makna atau dentatsuteku kino. Pada initiayo dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu kalimat yang menyatakan keadaan atau jotaibun dan kalimat yang menyatakan aktivitas atau kejadian atau dalam bahasa Jepang ugoki nobun. Sedangkan dalam dentatsuteku kino ada 4 macam, yaitu hataraki kakenobun atau kalimat perintah, 2. Isi atau ganbo, no hyohutsubun atau kalimat yang menyatakan maksud atau keinginan, yang ketiga nobetate nobun atau kalimat berita, dan yang keempat toikake nobun atau kalimat tanya. Selanjutnya yaitu unsur dan pola kalimat. Unsur kalimat. Kalimat terbentuk dari perpaduan beberapa jenis kata atau jenis ciri yang disusun berdasarkan pada aturan gramatikalnya. Pada umumnya, jenis kata pembantu kalimat tersebut terbentuk dari 1. Meisi atau nomina, 2. Doushi atau verba, 3. Kyoshi atau adjektiva, 4. Jodoushi atau kopula, 5. Joushi atau partikel, 6. Setsujokushi atau kata sambung, 7. Fukushi atau kata keterangan, 8. Kandoshi atau kata seru. Selanjutnya yaitu unsur kalimat atau fungsi sintaksis. Dalam bahasa Jepang, secara garis besar terdiri dari 1. Subjek atau sugo, 2. Predikat atau jutsugo, 3. Objek atau taisogo, 4. Keterangan atau jokyogo, 5. Modifikator atau susoku, 6. Konjungsi atau setsujokugo. Selanjutnya yaitu pola kalimat. Kalimat berdasarkan jenis predikatnya dibagi 3 macam, yaitu kalimat verbal atau doshibun, kalimat adjektiva atau keoshibun, dan kalimat nominal atau meishibun. Selanjutnya yaitu kategori gramatikal dalam predikat. Dalam kategori gramatikal pada predikat mencakup 1. Teineisa atau tingkat kehalusannya, 2. Mitome kata atau bentuk positif dan negatif, 3. Tai atau diatesis, 4. Sou atau aspek, 5. Jisei atau kala atau tense, 6. Hou atau modalitas. Yang pertama ada tingkat kehalusan dan bentuk positif negatif. Untuk menyatakan kalimat halus atau sopan digunakan verba bentuk mas, masen, dan sebagainya. Untuk kalimat tidak halus biasanya digunakan verba bentuk ru, ta, nai, dan sejenisnya, yang disebut dengan verba bentuk biasa atau futsukei. Dalam sintaksis bahasa Jepang ada istilah mitome kata yang mencakup bentuk positif dan negatif. Bentuk positif disebut mitome. Mitome dalam kalimat verbal biasanya digunakan verba bentuk mas, kamus, ta, dan lainnya.
dan bentuk negatif disebut uchikeshi. Uchikeshi biasanya digunakan pada bentuk masen, nai, dan lainnya. Selanjutnya diatesis. Diatesis adalah kategori gramatikal yang menunjukkan hubungan antara partisipan atau subjek dengan perbuatan yang dinyatakan oleh verba dalam klausa. Ada beberapa macam diatesis, yaitu satu, diatesis aktif dan pasif, kedua, kausatif, ketiga, transitif intransitif, empat, diatesis lainnya. Diatesis aktif dan pasif. Pada diatesis aktif dan pasif ada dua macam, yaitu kalimat dalam segi makna dan kalimat dalam segi struktur. Nah, pada segi makna dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu churitsu ukemi atau pasif netral dan meiwaku ukemi atau pasif adversatif. Pada segi struktur juga dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu chokusetsu ukemi atau pasif langsung dan kansetsu ukemi atau pasif tidak langsung. Selanjutnya, kausatif atau seiki. Bentuk verba dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk menyatakan arti menyuruh atau menyebabkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan disebut dengan istilah seiki atau kausatif. Selanjutnya yaitu transitif, intransitif. Dalam bahasa Jepang banyak verba transitif yang memiliki pasangan verba intransitif. Kedua jenis verba tersebut merupakan verba asli, misalnya verba aku, terbuka, berpasangan dengan verba akeru, membuka. Dan selanjutnya ada diatesis lainnya. Dalam bahasa Jepang juga terdapat diatesis resiprokal atau sobu, dengan menggunakan verba seperti araso berpasangan, kakawaru berhubungan, su dan suru berunding, atau verba transitif yang disertai akhiran au atau saling dan sebagainya. Selanjutnya, kala dan aspek. Kala dan aspek dalam bahasa Jepang merupakan hal yang sulit untuk dipahami karena diekspresikan dengan bentuk yang sama. Keduanya berhubungan dengan perbuatan atau kejadian lampau, sedang terjadi atau masih berlangsung, dan akan atau belum dilakukan. Kala atau jisei. Kala atau tenses dalam bahasa Jepang disebut jisei atau tensu. Kala adalah kategori gramatikal yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa. Tensis atau kala dalam kalimat inti atau induk kalimat, yaitu satu, kala lampau, ditandai dengan verba bentuk ta atau masa. Kedua, kala mendatang, yaitu ditandai dengan verba bentuk ru atau mas. Kala kini ditandai dengan verba bentuk ru atau mas dan verba bentuk te tambah iru. Aspek yaitu kategori gramatikal dalam verba yang menyatakan kondisi suatu perbuatan atau kejadian, apakah baru dimulai, sedang berlangsung, sudah selesai, atau berulang-ulang. Selanjutnya yaitu modalitas. Modalitas merupakan kategori gramatikal yang digunakan pembicara dalam mengatakan suatu sikap terhadap sesuatu kepada lawan bicaranya, seperti dengan menginformasikan, menyuruh, melarang, meminta, dan sebagainya. Menurut Masuoka dan Takubo 1989, halaman 104, menggolongkan modalitas bahasa Jepang ke dalam 10 jenis, yaitu 1. Kakugen, yaitu untuk menyatakan sesuatu yang dianggap pasti atas keyakinan pembicara. Yang kedua, meirei, yaitu digunakan untuk memerintah lawan bicara agar melakukan sesuatu. Ketiga yaitu kinshi kyoka, yaitu untuk menyatakan larangan dan izin untuk melakukan suatu perbuatan. Yang keempat yaitu irai, untuk menyatakan permohonan kepada orang lain agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Yang kelima yaitu toui, untuk menyatakan keharusan atau saran kepada seseorang. Yang keenam, isi moshide kenyu, yaitu digunakan untuk menyatakan maksud, melakukan sesuatu, menawarkan sesuatu, dan mengajak sesuatu kepada orang lain. Yang ketujuh, ganbo,
yaitu untuk menyatakan keinginan baik berupa perbuatan yang ingin dilakukan sendiri maupun menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan. Yang kedelapan, geigen, yaitu untuk menyatakan dugaan atau suatu kemungkinan terhadap sesuatu hal karena pembicara merasa tidak yakin. Yang sembilan, yaitu setsume, untuk menyatakan suatu alasan ketika menjelaskan suatu hal. Kesepuluh, hikyo, untuk menyatakan perumpamaan antara dua hal atau lebih yang memiliki kesamaan dalam sesuatu karakternya. Selanjutnya, teknik analisis kalimat. Dalam bahasa Jepang juga diterapkan berbagai teori dari luar dan terus dikembangkan. Misalnya aliran strukturalisme dengan teori immediate constituent analysis atau analisis IC. Aliran tata bahasa generatif juga banyak memberi sumbangan, bahkan sampai sekarang masih banyak yang mengikuti aliran ini. Analisis IC menurut teori ini, dalam menganalisis kalimat pertama, kalimat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu bagian subjek dan bagian predikat. Kemudian unsur-unsur dari setiap bagian tersebut dianalisis sampai pada tingkat morfemnya. Setelah kerangka kalimat tersebut dianalisis dengan jelas, maka dengan mengganti satu unsur dari unsur kalimat tersebut bisa membuat kalimat lain yang jumlahnya tak terhingga. Selanjutnya yaitu teori gramatika generatif. Aliran generatif mengeluarkan teori yaitu struktur frasa atau fukouzo. Dikatakan bahwa kalimat terbentuk karena dua hal, yaitu adanya struktur kalimat yang berdasarkan pada ketentuan struktur frasa, dan struktur frasa tersebut diisi dengan kata yang tepat berdasarkan pada ketentuan leksikalnya. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan formalis dan fungsionalis. Analisis dari aliran formalis adalah seperangkat kaidah tata bahasa yang bisa digunakan secara universal, sedangkan dari aliran fungsional berupa penjelasan tentang makna alasan-alasan mengenai keberterimaan suatu kalimat. Selanjutnya, semantik. Apa itu semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mengkaji tentang makna. Pertama, ada makna kata. Makna setiap kata merupakan salah satu objek kajian semantik, karena komunikasi dengan menggunakan suatu bahasa yang sama, seperti bahasa Jepang, baru akan berjalan dengan lancar jika setiap kata yang digunakan oleh pembicara dalam komunikasi tersebut menyatakan maksud yang sama dengan yang digunakan oleh kawan bicara. Yang kedua, relasi makna. Relasi makna perlu diteliti karena hasilnya dapat dijadikan bahan untuk menyusun kelompok kata atau goi berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya yaitu makna frasa. Dalam bahasa Jepang, ungkapan hon wo yomu membaca buku, futsu o kau membeli sepatu, dan haragatatsu turut berdiri sama dengan marah dianggap sebagai suatu frasa atau klausa. Klausa hon o yomu dan futsu o kau dapat dipahami cukup dengan mengetahui makna kata-kata pada kalimat tersebut. Akan tetapi, untuk klausa haragatatsu, meskipun kita mengetahui makna setiap kata dan strukturnya, belum tentu bisa memahami makna klausa tersebut jika makna frasa secara idiomatikalnya belum diketahui dengan benar. Jadi, dalam kajian semantik tentang makna frasa perlu diperluas lagi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya yaitu yang keempat, makna kalimat. Makna kalimat ini dijadikan sebagai objek kajian semantik karena suatu kalimat ditentukan oleh makna setiap kata dan strukturnya. Selanjutnya, jenis dan perubahan makna. Makna suatu kata banyak macamnya. Di sini hanya dibahas tentang makna leksikal dan gramatikal, makna denotatif dan konotatif, dan makna dasar
dan makna perluasan. Pertama, makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah jisoteki ini atau goiteki ini. Makna leksikal adalah makna kata yang sesungguhnya sesuai dengan referensinya sebagai hasil pengamatan indera dan terlepas dari unsur gramatikalnya. Sedangkan makna gramatikal dalam bahasa Jepang disebut dengan bunpoteki ini, yaitu makna yang muncul akibat proses gramatikalnya. Dalam bahasa Jepang, ada partikel dan kopula. Tidak memiliki makna leksikal, tetapi memiliki makna gramatikal, sebab baru jelas maknanya jika digunakan dalam kalimat. Selanjutnya yaitu makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif dalam bahasa Jepang disebut meijiteki ini, yaitu makna yang berkaitan dengan dunia luar bahasa seperti suatu objek atau gagasan dan bisa dijelaskan dengan analisis komponen makna. Sedangkan makna konotatif disebut anjiteki ini, yaitu makna yang ditimbulkan karena perasaan atau pikiran pembicara dan lawan bicaranya. Yang ketiga, makna dasar dan makna perluasan. Makna perluasan atau tenki merupakan makna yang muncul sebagai hasil perluasan dari makna dasar, diantaranya akibat penggunaan secara kiasan atau majas. Beberapa jenis perubahan makna dalam bahasa Jepang diantaranya sebagai berikut. Dari yang konkret ke abstrak, dari ruang waktu, dari perubahan pengguna indera, dari yang khusus ke umum, dari yang umum ke yang khusus, perubahan nilai ke arah positif, dan perubahan nilai ke arah negatif. Selanjutnya, kajian tentang kosakata. Dalam Kamus Bahasa Jepang Indonesia, informasi tentang setiap kosakata masih kurang, termasuk tentang maknanya. Oleh karena itu, kajian semantik tentang kosakata itu sangat bermanfaat untuk mengetahui lebih luas tentang makna atau arti, huruf kanji dan kana, pelafalan, tanda aksen, jenis kata, perubahan bentuk, dan pola kalimat. Selanjutnya, metode kajian kosakata. Dalam metode kajian kosakata, ada 3 macam, yaitu analisis komponen makna atau Seigun Bunseki. Yang kedua, analisis Intokucho dalam Ibiso. Ketiga, hubungan antar makna atau Goto Gono Imin Kankei. Dalam analisis komponen makna atau Seigun Bunseki, di sini ada tanda-tanda kayak ini otoko, onna, cici, haha, dari komponen otoko, onna, cici, dan haha ini mereka mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kalau otoko itu orang, dia dansei, sedangkan onna yaitu dia ningen atau orang, tapi dia bukan dansei atau dia bukan jantan. Jadi antara otoko dan onna ini memiliki kesamaan, yaitu sebagai orang, tapi berbeda dari jenis kelaminnya. Dan cici dengan haha pun sama, mereka memiliki kesamaan dan perbedaan. Selanjutnya, analisis Initokucho dalam Ibiso. Pada suatu kata ada makna yang umum yang sudah merupakan keputusan bersama dari mayoritas pemakainya sebagai suatu segmen dan bukan merupakan suatu komponen. Dalam suatu ibiso terdapat beberapa bagian yang disebut Initokucho. Contohnya,
Kemusi, ulat. Minggeni, kiwareru, tidak disukai oleh manusia. Dan inanaku, merintih. Subjeknya kuda. Jadi ulat itu sudah disetujui oleh mayoritas, dia adalah hewan yang tidak disukai oleh manusia. Dan merintih, subjeknya kuda, dia juga sudah disetujui oleh masyarakat kalau yang merintih itu kuda, bukan sapi gitu. Selanjutnya, hubungan antar makna atau gotogono inikanke terdapat dalam beberapa kata yang digolongkan dalam satu medan makna yang sama. Misal ini tokucho dari kotobao hasuru, bertutur, terkandung dalam verba hanasu, bicara, iyu, berkata, saberu, ngomong, dan seterusnya. Dari medan makna tersebut bisa dikelompokkan lagi berdasarkan kategori tertentu. Kelompokan tersebut bisa berdasarkan pada relasi makna seperti berikut, yaitu Ruiji Kanke atau hubungan kesinoniman. Dua buah kata atau lebih yang mempunyai salah satu arti yang sama bisa dikatakan sebagai kata yang bersinonim. Misalnya kata agaru dan noboru, atau kata kiyomi dan kanshin. Karena ada kemiripan, makna dikatakan bersinonim. Selanjutnya itu hanggi, kanke, atau antonim. Pada antonim ada 4 macam, yaitu oposisi mutlak atau sohoteki, hanggi, kanke. Lalu ada posisi kutub atau ryokuteki, hanggi, kanke. Ada posisi hierarki atau renzokuteki, hanggi, kanke. Dan ada oposisi hubungan rasional atau gyakui, kanke. Nah, oposisi mutlak, hubungan antar kata atau otoko, laki-laki, dan ona, perempuan. Suseki, hadir, dan keiseki, absen. Omote, depan, dan pura, belakang. Bisa dikatakan berposisi mutlak. Jika diibaratkan dengan A dan B, maka diuji dengan formula jika bukan A, pasti B, jadi sudah mutlak. Jika bukan A, pasti B. Jika bukan depan, pasti belakang. Jika tidak hadir, maka absen. Gitu. Selanjutnya, oposisi kutub. Oposisi kutub yaitu penamaan terhadap sesuatu hal dengan dua jenis kata yang berlawanan, baik secara ruang, waktu, ataupun secara kuantitas. Selanjutnya, oposisi hierarki. Oposisi hierarki yaitu hubungan yang menyatakan deret, jenjang, atau tingkatan dalam suatu skala pengukuran seperti panjang, berat, waktu, dan seterusnya. Dan ada oposisi hubungan rasional, yaitu terjadi dalam satu peristiwa atau perkara dari sudut mana kita memandang perkara tersebut. Selanjutnya yaitu C. Joge Kanke, hubungan hiponimi dan hipernimi. Hiponimi adalah suatu kata atau frasa khusus atau memiliki arti khusus yang terkandung dalam kelompok, jenis, atau satuan tertentu. Sedangkan hipernimi adalah kata umum yang mencakup makna yang terkandung dalam hiponimi. Jadi contohnya, jika hipernimi itu misal bunga, nah hiponiminya itu seperti melati, mawar, seperti itu. Selanjutnya ada data penelitian bahasa. Data penelitian bahasa dapat digunakan dua jenis, yaitu Kitsurei dan Sakurei. Dari data penelitian Kitsurei dan Sakurei itu ada kelebihan dan kekurangannya.
Nah, kelebihan dari Jitsurai yaitu kita bisa menemukan contoh pemakaian yang terkadang tidak terpikirkan dalam benak kita, dan analisisnya lebih akurat. Kekurangannya, ada kalanya contoh tersebut menyimpang dari biasanya, dan jika hanya menggunakan Jitsurai saja, maka analisis tersebut bukan merupakan riset ilmiah, melainkan hanya berupa kegiatan perlahan saja. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Sakurai. Kelebihannya yaitu kita bisa membuat contoh yang tidak gramatikal. Kekurangannya yaitu data yang diperoleh kurang akurat dan kurang objektif. Jadi, dalam data penelitian bahasa, eh, jika ingin lebih baik atau direkomendasikan itu menggunakan dua penelitian itu secara bersamaan dalam baik itu Sakurai atau Jitsurai. Mereka lebih baik digunakan keduanya gitu, agar lebih baik penelitiannya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.